Shalom, saudara dikasih Tuhan, bertemu kembali di dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo pada hari ini, Senin 21 Agustus 2023. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk saat ini karena penyertaan Tuhan sehingga kami merasakan betapa Tuhan terus menuntun hidup kami. Dan pada saat ini pun Kau telah siap untuk memberikan firman. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melangkah sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami tetap memiliki iman, percaya di dalam Tuhan Yesus, dan benar-benar memahami firman yang benar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu agar dapat memahami firman ini dengan baik. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, apakah saudara pernah menghadapi sebuah pengalaman kebingungan saat masuk dalam sebuah organisasi atau sebuah kelompok? Nah, hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ingin mendaftar dalam sebuah komunitas, tapi waktu kita masuk dalam komunitas tersebut, ternyata banyak aturan-aturan lain, kita sudah memenuhi aturan itu. Tiba-tiba yang lain mengatakan itu belum, harus nambah lagi aturannya yang ini. Sehingga kita jadi bingung dan akhirnya memilih ya udahlah, nggak usah ikut komunitas tersebut. Nah, hal ini juga terjadi dalam iman kita kepada Tuhan yang dialami oleh jemaat Tuhan. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan demikian, Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 11. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota, lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia tidak menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Demikian bacaan firman Tuhan pada saat ini. Nah saudara, dari apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul ini, kita melihat ada kebingungan kepada jemaat yang menerima berita tentang Injil. Ini kejadiannya di luar Yahudi, di luar Yudea. Mereka sudah sampai ke Antiokhia. Orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus
Tetapi waktu datang orang Farisi, orang yang sudah percaya kepada Kristus tapi masih memiliki sifat-sifat mempertahankan tradisi Yahudi, mereka mengatakan bahwa orang yang sudah percaya kepada Kristus maka mereka juga harus menuruti hukum Taurat. Mereka harus disunat, kalau tidak maka mereka tidak diselamatkan. Tentu hal ini menjadikan kebingungan bagi orang-orang non-Yahudi. Kenapa? Karena dengan tradisi Yahudi yang harus mereka kerjakan, itu memberatkan bagi mereka karena mereka tidak biasa, dan pengajaran Rasul Paulus dan juga murid-murid yang lain itu tidak mengharuskan untuk menuruti tradisi Yahudi itu. Sehingga di sini ada dua pemahaman yang membuat bingung. Nah, kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita pun, wajar kalau orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus kemudian dia harus dituntut untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Mereka harus mengikuti tradisi warisan tradisi yang ada, dan itu membingungkan, maka iman mereka juga bisa menjadi goyah. Dan ini menjadi peristiwa yang sangat penting bagi para rasul, sehingga mereka mengutus Paulus dan Barnabas untuk datang ke Yerusalem mempertanyakan persoalan ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam persidangan itulah, setelah diadakan persidangan, maka Petrus yang menyampaikan kepada mereka bahwa dia yang telah dipilih oleh Allah untuk memberitakan Injil supaya orang-orang mengenal Kristus dan menerima keselamatan, dan Roh Kudus itu juga diam dalam setiap orang yang percaya kepada Kristus. Maka orang yang sudah percaya kepada Kristus itu, mereka sudah menjadi ahli waris kerajaan Allah. Sehingga kepada mereka tidak perlu dibebani dengan hal-hal yang orang Yahudi sendiri tidak sanggup memikulnya. Kok yang diberikan kepada orang Yahudi saja, orang Yahudi tidak bisa melakukannya, sekarang mau dibebankan kepada orang-orang yang baru bertobat untuk mengikuti tradisi-tradisi Yahudi. Dan hal ini tentu sangat memberatkan. Sehingga oleh karena itulah Petrus kemudian menyampaikan bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah turun dalam kehidupan mereka melalui Roh Kudus. Dalam kehidupan orang percaya, maka iman itulah yang harusnya memberi kekuatan kepada mereka untuk diselamatkan. Siapa yang percaya kepada Kristus, maka dia diberikan anugerah keselamatan oleh Tuhan. Dan itu karena kasih karunia Allah sendiri. Maka dengan keputusan seperti ini, maka orang non-Yahudi maupun orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak perlu lagi dibelenggu dengan tradisi-tradisi yang justru kadang membuat perpecahan di dalam jemaat. Nah, saudara dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini, kita juga diingatkan agar kita terus membangun bangunan yang kokoh. Tidak perlu mempersoalkan hal-hal yang kadang-kadang membuat kita tidak nyaman dalam sebuah persekutuan. Tetapi kita harus memegang firman Tuhan itu sesuai dengan kebenaran di dalam Alkitab. Firman Allah yang ada di dalam Alkitab itu. Maka itulah yang harus kita pegang. Sehingga dengan demikian kita harus terus bertumbuh mengenal Tuhan semakin hari semakin dalam. Sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Dan lebih dari itu, pada saat kita ingin mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, maka kita harus berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Agar hati kita terbuka, pikiran kita dicerahkan, dan Roh Kudus menolong kita. Sehingga dengan hati kita bisa melihat firman Allah itu dengan baik. Dan hidup kita semakin bertumbuh dan serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, mari terus ikut Tuhan dan terus melakukan kebenaran firman Tuhan dan memegang firman Tuhan itu sebagai pondasi kita untuk melangkah. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami tidak diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran ataupun oleh ajaran-ajaran yang kadang membingungkan. Tapi biarlah kami terus diajar oleh Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus untuk menemukan kebenaran firman-Mu yang sejati melalui Alkitab yang telah Engkau turunkan kepada kami. Terima kasih, berkati kami agar kami semakin taat dan tunduk
setia dalam melakukan firman Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus tumbuh dan kokoh dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati agar hari ini kami boleh melanjutkan aktivitas dengan terus bersandar kepada Tuhan dan senantiasa bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.